Putra Presiden Prabowo Subianto, Prabowo Hedi Prasetyo atau biasa dipanggil Didit, menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan Didit dengan Jokowi berlangsung sekitar 40 menit. Namun Didit maupun Jokowi tidak memberikan keterangan usai pertemuan. Diketahui Didit adalah sosok yang kerap bertemu dengan Jokowi, termasuk saat hari raya Lebaran lalu, di mana ia mewakili ayahnya untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia merespon pertemuan Didit Prabowo dengan Jokowi di Solo. PSI menyebut pertemuan itu sebagai bentuk silaturahmi dan persahabatan. Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus bilang, Didit menyempatkan diri bertemu Jokowi atas dasar ada pergaulan kepada yang lebih tua. Selain itu, sikap Didit juga menunjukkan persahabatan yang hangat antara ayahnya dengan Jokowi. Rangka kegiatan Muharaman ada di keraton, salah satu keraton gitu ya, atau bahkan mungkin dua, dan menyempatkan diri untuk mampir gitu, sowan ke Pak Jokowi, ahmi kepada yang lebih tua, dan tentu didasari oleh bahwa Mas Didit ini paham betul bahwa persahabatan antara ayahanda beliau Pak Prabowo Subianto, presiden kita, dengan Pak Jokowi, presiden ke-7, itu adalah persahabatan yang tulus dan yang baik. Di sisi lain, putra Jokowi yang juga wakil presiden RI, Gibran Rakabuming, mengunjungi dua sekolah yang berada di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Namun ada yang berbeda. Gibran mengajak sejumlah mahasiswa untuk melihat langsung urgensi makan bergizi gratis yang berbeda antar kawasan perkotaan dan wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar. Mahasiswa yang diajak ikut terbang bersama Gibran dari Jakarta. Menurut Gibran, desakan agar MBG di-stop dalam demonstrasi perlu dipikirkan ulang, karena program ini berguna bagi masyarakat dan harusnya tetap dilanjutkan terutama di wilayah 3T. Tadi sudah saya sampaikan kepada para guru, orang tua murid, bahwa MBG ini sangat dinanti, sangat bermanfaat, terutama di area 3T. Jadi sekali lagi teman-teman media, ke depan akan terus kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan yang namanya praktek-praktek korupsi agar tidak terjadi lagi. Giat Gibran bersama mahasiswa dan pertemuan Jokowi dengan putra Presiden Prabowo terjadi di tengah maraknya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah, menuntut perbaikan ekonomi. Namun menurut analis politik Unair, Erlangga pribadi, pertemuan itu tidak akan ada artinya jika pemerintah tidak merespon tuntutan yang disampaikan dalam aksi mahasiswa. Kalau persoalan ini, saya pikir bahwa pemerintah itu masih belum paham, salah alamat merespon isu yang sedang muncul sekarang. Apa itu? Sebetulnya yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana pemerintah dengan cermat dan mengevaluasi diri melakukan koreksi terhadap apa yang telah dilakukan dan mendapatkan respon yang tidak baik-baik oleh pasar ataupun oleh publik. Jadi ini bukan soal konsesi atau kemudian komunikasi antar elit. Di mana kemudian problem-problem bagaimana pemerintah dengan sigap seharusnya merespon dan melakukan introspeksi terhadap kebijakan, direspon dengan komunikasi antar elit. Ini nggak ketemunya di situ. Saat Gibran mengajak mahasiswa kunjungan kerja dan putra Prabowo bertemu Jokowi dinilai tidak menjawab persoalan yang ada akhir-akhir ini yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demo soal perbaikan ekonomi. Tim Liputan, Kompas TV. Dua peristiwa politik terjadi di hari yang sama saat Wapres Gibran mengajak mahasiswa kunjungan kerja. Di tempat lain, ayahnya, Joko Widodo, bertemu dengan putra Presiden Prabowo. Apa makna peristiwa ini? Kita ulas bersama dengan Sekjen DPP Projo, Freddy Damanik, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Bang Freddy, Prof. Burhan. Selamat pagi. Pagi, Bram. Ya. Bang Freddy, ini kita cermati di hari Kamis kemarin gitu ya, Mas Didit ke rumahnya Pak Joko Widodo di Solo. Ini kalau menurut Projo sendiri melihatnya, ini beneran cuma silaturahmi, mampir sebentar, atau ada pesan-pesan politik tertentu yang ingin disampaikan oleh Mas Didit? Ya, terima kasih. Kita tentu tidak bisa menafikan bahwa Pak Jokowi memang hari ini masih berada
beredar di pusaran politik Indonesia. Dan Mas Didit merupakan putra Presiden Republik Indonesia. Jadi kami melihat ini memang menunjukkan bahwa hubungan personal dan komunikasi antara lingkungan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi tetap terjaga dengan baik. Itu yang utama. Ini menjadi sinyal positif tentunya bagi stabilitas pemerintahan dan konsolidasi nasional. Kemudian Mas Didit ini kan bukan pejabat publik ya, bukan pengurus partai. Karena itu kami melihat juga kehadirannya lebih dibaca sebagai simbol persahabatan, penghormatan, yang tadi juga jembatan komunikasi dibanding agenda politik formal. Dan seperti saya katakan tadi ya, kita tidak bisa menutup mata menafikan bahwa walaupun Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, beliau masih menjadi salah satu tokoh nasional yang memiliki pengaruh sosial dan politik yang besar. Jadi banyak selain masyarakat, tokoh-tokoh kalangan datang bersilaturahmi dengan berdiskusi dengan beliau. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah di tengah upaya sebagian pihak yang membangun narasi berusaha membenturkan jarak antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo, tentu pertemuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi antar lingkaran kedua tokoh ini berjalan dengan baik. Itu mungkin sementara pengantar dari saya yang kami bisa lihat dari pertemuan kedua tokoh ini, Mas. Oke, baik. Kalau dari Prof. Burhanuddin seperti apa, Prof? Anda melihatnya pesan-pesan apa yang kemudian disampaikan kedua pihak? Misalnya Mas Didit bilang apa, Pak Jokowi kira-kira bilang apa, dan makna di balik ini semua apa sebenarnya? Saya sendiri tidak tahu ya apa yang dibicarakan oleh kedua tokoh di Solo. Tetapi yang saya baca dari dua peristiwa yang nyaris bersamaan adalah, pertama, Mas Gibran sebagai Wapres yang untuk sekian lama sepertinya tidak muncul ke permukaan, tiba-tiba cukup aktif menerima mahasiswa yang demonstrasi, mengajak pimpinan mahasiswa, sebagian diantaranya untuk kunjungan kerja sambil melihat dapur MBG di Papua, dan saat yang bersamaan pula kehadiran Mas Didit ke rumah Pak Jokowi, itu sebagai bentuk upaya untuk menyatukan frekuensi di antara elit terutama Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, karena sebelumnya muncul kabar bahwa hubungan keduanya sedang tidak mesra, tetapi di saat situasi seperti sekarang, di mana pemerintah menghadapi banyak tantangan, bukan hanya secara geopolitik, tapi juga secara domestik, dengan makin banyaknya demonstrasi mahasiswa, tuntutan di sana-sini, sepertinya ada usaha untuk mengkonsolidasi kembali hubungan kedua tokoh ini untuk menghadapi tantangan secara bersamaan. Jadi saya sendiri tidak melihat Mas Didit semata-mata sebagai putra Pak Prabowo, bahwa beliau bukan tokoh politisi, iya, tapi kehadirannya secara simbolik jelas punya pesan dari bapaknya. Dan pesan itu sepertinya saya tangkap upaya untuk kembali mengkonsolidasi dua kekuatan, terutama di saat popularitas pemerintah sedang menghadapi banyak tekanan. Itu bacaan saya. Nah, kalau dari Bang Freddy sendiri, betulkah memang ada kaitannya gitu antara pertemuan Mas Didit dengan Pak Jokowi di tengah kondisi politik nasional yang sekarang sedang mungkin banyak demo, banyak mungkin kritik yang diutarakan ke pemerintah? Iya, seperti saya sampaikan tadi, saya sepakat dengan Mas Burhan bahwa memang kami juga melihat di sini politik ya, bisa saya katakan politik tingkat tinggi ya. Kalau biasanya disampaikan misalnya, jadi ada perbedaan antara pesan kenegaraan dan pesan personal antara pemimpin. Jadi ini bukan bersifat formal, justru yang biasanya itu kan kalau formal disampaikan melalui menteri, sekretaris kabinet, utusan khusus atau pejabat negara lainnya. Justru di sini pesannya bersifat personal karena Mas Didit yang datang, penuh kepercayaan ya, menyangkut hubungan antar individu kedua tokoh ini, maka beliau mengutus Mas Didit, Presiden Prabowo mengutus Mas Didit. Ini jadi justru kita melihatnya harus lebih hangat dan tidak birokratis ya. Dalam konteks ini Mas Didit itu bukan bertindak, sekali lagi bukan sebagai pejabat negara, melainkan sebagai
representasi hubungan personal yang lebih cair. Kalau dikaitkan dengan situasi per hari ini, situasi politik gonjang-ganjing yang seperti Mas Burhan katakan tadi, jadi konteksnya memang Republik ini butuh konsolidasi. Ya, sebagai tokoh politik yang saya katakan tadi, Pak Jokowi masih memiliki pengaruh politik. Saya rasa ini sangat penting, ya, sangat penting bahwa apapun ceritanya, ya, Pak Jokowi masih mempunyai pendukung yang sangat besar. Dan ini Presiden Prabowo perlu memberikan citra bahwa memang hubungan baik kedua tokoh ini masih sangat terjalin dengan baik. Oleh karena itu ini sangat penting menjawab, bukan berarti ini menjawab persoalan utama dari tuntutan-tuntutan teman-teman mahasiswa, tetapi ini bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa setidaknya kepada pendukung Pak Jokowi bahwa hubungan kedua tokoh ini masih sangat baik, dan itu sangat penting untuk konsolidasi dan persatuan nasional tentunya dengan berpengaruh dengan situasi politik per hari ini. Demikian. Baik, kalau kita soroti kembali Prof. Burhan soal Mas Didit yang memang bukan seorang politisi gitu ya, dan pertemuan dengan Pak Jokowi juga bukan dalam konteks yang formal. Kemudian seberapa besar ini bisa berpengaruh misalnya ke tingkat kepercayaan ke masyarakat, ke pemerintah misalnya di tengah kondisi seperti ini? Iya, saya tadi mengatakan ya, Brad, bahwa Mas Didit ke Solo dalam rangka satu suro itu kan hanya cover ya. Pasti ada pembicaraan yang lebih penting dari sekedar satu muharaman. Tetapi yang paling utama sebenarnya, apakah mampu atau tidak upaya untuk merajut ya kembali dua kekuatan yang berhasil mengantarkan Pak Prabowo sebagai pemenang cukup besar dalam Pilpres 2024 itu bukan diselesaikan secara simbolik, tetapi secara substantif. Jadi pertemuan Mas Didit dengan Pak Jokowi itu baru tataran simbolik. Secara substantif adalah apakah pertemuan tersebut itu bisa menggerakkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap tuntutan mahasiswa. Nah, di sini tuh jauh lebih berat dari sekedar mengadakan pertemuan, karena membutuhkan elemen teknokratik, membutuhkan kesadaran dari pemerintahan Pak Prabowo bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi atau tujuan awal, terutama misalnya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, kemudian remilitarisasi ya di banyak bidang, itu kan kelihatan sekali. Dan menurut saya perlu ada upaya koreksi, terutama misalnya poin-poin yang memicu demonstrasi mahasiswa begitu masif dalam beberapa hari terakhir. Nah, salah satu diantaranya adalah soal MBG. Nah, di situ perlu ada pengakuan dari pemerintah bahwa ada something wrong. Dan itu bisa terlihat misalnya dalam soal penangkapan mantan pimpinan BKN. Itu menunjukkan ada aroma tidak sedap dalam kasus pelaksanaan MBG. Yang kedua, tata kelolanya harus dibenahi secara total. Bahwa sekarang sudah ada moratorium untuk pendirian SPBG, kemudian sudah ada upaya untuk koreksi dalam, iya, tetapi menurut saya di tengah tekanan fiskal yang cukup kuat, mungkin pemerintah perlu segera untuk melakukan audit total, termasuk ya memberikan MBG hanya pada wilayah yang betul-betul memerlukan, yang lebih targeted, bukan universal. Nah, di situ hal-hal semacam ini tuh nggak bisa diselesaikan dengan pertemuan-pertemuan 4 mata, 6 mata, 8 mata, Bram. Ini perlu kesadaran dari pemerintah melihat bahwa situasi ekonomi yang tidak pasti di tengah peningkatan harga-harga sembako dan seterusnya itu pemerintah melakukan koreksi dan menekan spending yang tidak perlu. Gitu. Nah, ini menurut saya PR berikutnya setelah pertemuan secara simbolik, dan Mas Gibran juga udah mulai aktif ya. Kan nggak mungkin kan Mas Gibran menerima mahasiswa tanpa seizin Pak Prabowo, pasti ada izin. Tetapi lagi-lagi pertemuan Mas Gibran dengan mahasiswa, pertemuan Pak Jokowi dengan Mas Didit itu simbolik. Yang ditunggu oleh masyarakat bukan simbolik, tetapi solusi teknokratik. Oke, yang dibutuhkan masyarakat tidak hanya pertemuan-pertemuan gitu, tapi juga koreksi secara
nyata gitu ya terkait dengan banyak tuntutan mahasiswa maupun masyarakat beberapa hari belakangan. Saya ke Bang Freddy kembali. Bang Freddy, selain mungkin orang banyak mengaitkan antara ini dengan kondisi politik nasional kita, misalnya soal kondisi ekonomi kita, tapi juga ada yang kemudian menilai bahwa apa yang dilakukan Mas Didit kali ini itu juga ada kaitannya mungkin dengan menurunkan tensi gitu, karena PSI sudah mau mulai safari politik di akhir Juni ini. Mungkin pertama kalinya nih Pak Jokowi mau ke Lampung. Apakah Anda juga melihatnya seperti hal yang sama? Kalau saya tidak melihat itu ya. Jadi kunjungan Pak Jokowi ke daerah ini tidak perlu sekali lagi dilihat secara aneh, dilihat secara berlebihan, karena itu hanya turun menyapa masyarakat saja. Tidak ada, sekali lagi, kunjungan Pak Jokowi ini tidak akan membangun oposisi dan tidak akan mengambil peran pemerintah. Ya, hanya beliau itu tetap menjaga hubungan emosional, kedekatan dengan masyarakat yang selama ini, ya, baik dia selama menjadi presiden dan sebelum menjadi presiden beliau sudah lakukan. Jadi tidak ada ke situ. Ya, saya sepakat dengan yang dikatakan Mas Burhan. Ini hanya simbol. Oke. Kedua tokoh ini banyak mempunyai pendukung. Pak Jokowi banyak pendukungnya, merupakan elit nasional yang masih sangat berpengaruh. Jadi di tataran saya yakin ini bisa meredam, ya, bisa meredam situasi politik nasional. Tapi itu sekali lagi hanya simbolik, karena memang yang utamanya memang bagaimana pemerintah menjawab persoalan ini. Kami dengan Pak Jokowi beberapa kali jujur mendiskusikan juga, ya. Misalnya tentang MBG, tetapi alhamdulillah, ya, puji Tuhan, per hari ini kita lihat pemerintah, ya, sudah menjawab, setidaknya sudah mulai mendengar, ya, khususnya misalnya tentang MBG. Pak Jokowi dulu berdiskusi dengan kami, memang harusnya itu prioritasnya di 3T, ya, anggaran yang paling berapa, 30-50 triliun itu selesai untuk itu, kan begitu, ya. Dan hari ini itu sudah dilakukan, ya. Mas Gibran juga sudah mengatakan itu, ya, sudah dihentikan sementara. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa perbaikan sudah dilakukan, dan tuntutan teman-teman mahasiswa itu, ya, sebagian juga sudah didengarkan dan diperbaiki oleh pemerintah. Demikian, Mas. Oke, baik. Kalau menurut Prof. Burhan seperti apa, Prof? Apakah mungkin ada kaitannya dengan mungkin meredam, jangan sampai ada tensi politik yang tinggi antara Pak Prabowo dengan misalnya PSI dan juga Pak Jokowi pertemuan ini? Ya, it takes two to tango. Jadi tentu Pak Prabowo punya keinginan untuk merajut kembali hubungan dengan Pak Jokowi yang kita tahu masih cukup kuat, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di saat banyak tekanan terhadap pemerintahan Pak Prabowo dari sisi popularitas, ya. Tapi di sisi lain Pak Jokowi tentu juga ingin mendapatkan insentif, ya, dari pertemuan tersebut, ya. Termasuk juga Mas Gibran. Kita membaca Pak Jokowi dengan Mas Gibran dalam satu tarikan nafas, ya. Jadi bayangkan Mas Gibran ketemu dengan para tokoh mahasiswa di saat ribuan mahasiswa turun, itu kan satu tindakan yang tidak populer sebenarnya, ya. Tetapi Mas Gibran melakukan itu. Nah, itu artinya ada sisi lain yang kira-kira ingin disampaikan oleh Pak Jokowi maupun Mas Gibran, bahwa Pak Jokowi atau Mas Gibran berani untuk mengambil tindakan yang tidak populer di saat pemerintah menghadapi banyak demonstrasi. Nah, tentu ada tanda kutip, ya, keinginan juga agar misalnya Pak Prabowo atau elit-elit Gerindra itu bisa mengerti jika misalnya, ya, Pak Jokowi turun gunung untuk membantu PSI. Jadi kan ada itu tenggo tadi. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi turun untuk membantu tanda kutip pemerintah di saat isu-isu terkait dengan MBG, terkait dengan kenaikan harga-harga, saat yang bersamaan kan kira-kira kalau misalnya Pak Jokowi turun gunung melakukan safari politik yang kemudian dibaca untuk menguntungkan PSI, jangan sampai dianggap sebagai sebuah ancaman buat Gerindra. Itu kan kira-kira bahasa politik kan nggak mungkin dikatakan secara verbal, ya. Bahasa politik itu, Bram, itu kadang-kadang dibahasakan dengan bahasa-bahasa tersirat gitu, tanpa harus dikatakan, tetapi ada semacam kesepakatan diam-diam. Oke, saya bantu A, tetapi
mereka juga harus membantu B. Nah, ini yang menurut saya sedang dijalankan ya. Dan jangan lupa ini menguntungkan dua-duanya pada dasarnya ya. Tetapi buat rakyat, ya tunggu dulu. Itu kan hanya bahasa elit. Yang tadi saya bilang adalah rakyat menunggu antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini setelah pertemuan, setelah hubungan merajut kembali hubungan keduanya menjadi lebih mesra. Pertanyaannya dampaknya buat rakyat apa? Apakah misalnya harga-harga turun setelah keduanya makin runtang-rantung ke sana kemari? Apakah misalnya ketika Pak Jokowi melakukan safari politik, MBG tata kelolanya lebih baik misalnya? Apakah ketika pertemuan dengan Mas Didit, masukan-masukan yang tadi Mas Freddy sebut ya sebaiknya hanya untuk 3T dengan anggaran 30 sampai 50 triliun saja misalnya, itu didengar oleh Pak Prabowo atau tidak? Nah ini kan menurut saya lebih substantif ya ketimbang misalnya runtang-rantung di tataran elit gitu. Nah yang kedua ini lebih kompleks. Dan kalau misalnya ternyata tidak punya efek buat publik terkait dengan banyak hal, terutama yang paling kelihatan adalah sisi ekonominya. Ini tantangan utama Pak Prabowo di sisi ekonomi nih, Bro. Itu ternyata nggak ada efeknya pertemuan antara Mas Didit dengan Pak Jokowi. Ya menurut saya jangan salahkan publik kalau kemudian mereka menganggap pertemuan di atas itu hanya sekedar drama saja untuk membicarakan kepentingan kelompok masing-masing. Oke, kalau bicara soal efek mungkin misalnya yang ketemu adalah Pak Jokowi dan juga Mas Didit gitu, apakah perlu nih Bang Freddy yang ketemu adalah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo langsung, atau untuk efeknya lebihnya misalnya ketika Pak Jokowi turun ke daerah gitu, banyak kemudian yang mungkin bisa diberikan masukan ataupun misalnya dikoreksi dari apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di daerah, misalnya soal MBG ataupun Kopdes Merah Putih. Iya, masalah pertemuan apakah perlu Pak Jokowi dengan Pak Presiden Prabowo langsung, saya rasa itu apa ya, biarkanlah beliau-beliau yang paling paham tentang itu. Jadi itu sekali lagi bukan substansi untuk menjawab persoalan ya, tetapi itu sangat bagus untuk persatuan nasional, konsolidasi Republik yang hari ini situasinya seperti itu sangat bagus. Tetapi kan ini masalah menjawab persoalan. Ya, sekali lagi Pak Jokowi tidak akan turun ke masyarakat, tidak akan apa namanya ya, itu hanya silaturahmi kebangsaan. Beliau tidak akan menjawab mewakili pemerintah. Tentunya tidak akan seperti itu posisi politiknya, dan beliau tidak akan, sekali lagi bukan akan membangun oposisi sehingga tidak ada yang perlu ditakuti. Tetapi melalui diskusi-diskusi, kalau Pak Jokowi itu kami berdiskusi misalnya beberapa kali diskusi dengan Pak Jokowi. Situasi hari ini masih jauh-jauh sekali dibandingkan situasi COVID, dan Pak Jokowi punya pengalaman untuk itu, untuk menjawab tantangan-tantangan itu, menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Pengalaman Pak Jokowi ini sangat penting untuk pemerintahan hari ini. Dan pesan-pesan ya, masukan-masukan Pak Jokowi bisa disampaikan melalui kanal apapun ya, baik melalui langsung ya, melalui Wapres juga, melalui pejabat-pejabat di kementerian yang Pak Jokowi juga masih banyak kenal ya, untuk program-program banyak sekali. Masyarakat, tokoh-tokoh yang datang ke Pak Jokowi di Solo itu banyak sekali yang menyampaikan memang keluhan-keluhannya, baik tentang situasi yang mereka hadapi ya, tentang MBG, tentang koperasi Desa Merah Putih ini banyak sekali ya. Tapi per hari ini kan itu sudah mulai dijawab. Misalnya koperasi Desa Merah Putih itu juga ya, banyak sekali kepala desa yang melapor kepada Pak Jokowi. Tentunya Pak Jokowi tidak akan menyampaikan itu secara terbuka, yang akan nanti bisa disalahartikan, bisa dinarasikan menjadi itu tadi, adu domba kembali, kan begitu. Pak Jokowi tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Tapi beliau akan memberikan masukan ya, karena beliau sebagai seorang presiden yang mempunyai pengalaman di tengah-tengah situasi yang tidak kalah, bahkan lebih parah dari hari ini, dan saya yakin Pak Prabowo juga paham itu ya, oleh karena itu
melihat situasi hari ini, kami Projo masih percaya kepada pemerintahan ini karena sudah mulai mendengar dan memperbaiki situasi-situasi yang ada. Ya, oke, hari ini masih MBG. Kami juga sudah mendengar bahwa Koperasi Desa Merah Putih juga sudah akan berproses di hukum, kan begitu. Sudah akan dilakukan perbaikan-perbaikan, kan begitu. Jadi menurut saya oke lah, ini kalau sempat dibangun narasi kedua tokoh ini mempunyai hubungan diadu domba tidak baik, ini merupakan hal yang baik, bukan hanya simbol, tetapi saya yakin kami yakin, Projo yakin ini akan membangun kembali katakanlah ya masukan-masukan Pak Jokowi, pengalaman-pengalamannya ini akan membantu pemerintah saat ini untuk menjawab atau mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Oke, nah ini yang saya tanyakan ke Prof. Burhan. Terakhir Prof, terkait dengan Jokowi Effect yang mungkin sudah dibahas juga tadi disinggung beberapa kali, seberapa besar mungkin Pak Jokowi bisa memberikan impact ataupun efek gitu untuk paling tidak memberikan masukan-masukan maupun juga mungkin perbaikan-perbaikan atas pemerintah ataupun jalannya pemerintahan saat ini? Iya, memang Pak Jokowi masih punya taji ya, tetapi tajinya berkurang, dan itu wajar karena beliau sudah tidak lagi menjadi presiden. Tapi setidaknya di beberapa basis seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa provinsi mayoritas non-muslim, Pak Jokowi masih didengar. Tapi lagi-lagi masalah utamanya ini bukan soal apakah Pak Jokowi masih punya pamor atau tidak. Masalah utamanya adalah ekonomi. Ya. Dan di situ dibutuhkan solusi teknokratik oleh mereka yang punya power. Nah, Pak Jokowi secara formal sudah tidak punya power untuk misalnya bagaimana mengatasi tekanan fiskal, bagaimana mengatasi pelemahan rupiah, bagaimana mengatasi penurunan indeks harga saham. Itu sumber ketidakpuasan publik. Jadi kalau misalnya saran-saran misalnya ya hebat dari Pak Jokowi tidak dieksekusi oleh pemerintah, yang nggak ada impactnya buat publik. Jadi yang paling utama adalah bukan pamor simboliknya Pak Jokowi, karena ujungnya basis Pak Jokowi sendiri sekalipun seberapa cintanya pun pada Pak Jokowi, kalau menghadapi masalah ekonomi ya marah juga. Jadi pada titik itu saya kira memang perlu kolaborasi ya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tentu dalam rangka mengeksekusi hasil-hasil pertemuan simbolik menjadi solusi teknokratik. Oke, saya melihat Pak Prabowo sudah mulai ada perubahan ya, ada moratorium pendirian SPBG, kemudian liburan sekolah nih, ya ini kan sebentar lagi liburan sekolah ya, cukup lama. Itu dihentikan sama sekali operasional SPBG. Jangan lupa waktu kemarin Ramadan orang libur itu dibagi tuh SPBG itu. Kemudian ada komentar keras juga dari Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan untuk mengatasi penghambur-hamburan ya 1 triliun per bulan gitu ya. Itu ada upaya untuk mendengar. Tapi pertanyaannya adalah MBG ini kan baru satu isu ya, Brand. Ada isu lain yaitu isu ekonomi, yang menurut saya MBG dengan diperbaiki tata kelolanya mungkin memberikan semacam sinyal positif bahwa spending yang terlalu jor-joran bisa dihemat gitu ya. Tapi sisi lain pemerintah juga harus mengeluarkan paket stimulus untuk menggerakkan ekonomi. Itulah solusi yang menurut saya bisa ya mengembalikan popularitas pemerintahan Pak Prabowo, dan tentu saja semuanya akan happy kalau misalnya Pak Prabowo dengan dibantu Pak Jokowi mampu memberikan solusi nyata atas masalah atau himpitan yang sekarang mendera masyarakat. Oke, tidak cukup dengan hanya pertemuan, kemudian masukan-masukan, tapi harus dieksekusi secara nyata gitu ya. Solusi teknokratik tadi disampaikan Mas Burhan yang bisa harus dilakukan Pak Prabowo supaya bisa menjawab tuntutan-tuntutan maupun juga kritik-kritik yang dilayangkan ke pemerintah beberapa waktu belakangan ini. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan juga Bang Freddy Damanik, Wakil maksud kami Sekjen DPP Projo, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Mas.